Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin juga Pak mau perkenalan dulu ya. Pertama, perkenalkan nama saya Mr. Khalid Abu, kuliahnya di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, ambil jurusannya PGSD angkatan 2018. Ya, selanjutnya perkenalkan Bapak dulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Pak Risdianto. Saya guru SD Tamanan, ngampu kelas 4B. Tidak lewatkan masa, kita langsung aja ya Pak. Langsung Jadi mau satu persatu atau saya baca semua, Bapak langsung aja satu-satu Pak. dulu aja. Iya, satu aja. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak guru membuat perangkat pembelajaran selama pembelajaran daring? Apa saja Pak? Untuk perangkat pembelajaran selama daring, jelas yang pertama itu kita membuat seperti video. Nah, video pembelajaran pertama seperti itu. Yang kedua adalah misal kita para guru mau mengadakan ini Zoom atau Meet kepada siswa, kita mempersiapkan PowerPoint. Seperti itu. Baik Pak. Yang kedua, apa media yang cocok untuk pembelajaran daring? Pembelajaran jarak jauh itu Pak. Ya. Untuk media yang cocok, sebenarnya untuk daring ini ada beberapa, tapi yang paling cocok kalau menurut saya itu adalah medianya video visual, dan nanti di situ terjadinya interaksi dengan guru. Maksudnya kita memperlihatkan, kalau ada Zoom itu ada presentasinya, memperlihatkan presentasi itu kepada siswa, dan habis itu video itu diputar, kemudian siswa menanggapi dan ada tanya jawab dengan guru seperti itu. Baik. Soalan yang selanjutnya, bagaimana cara mengajar dan proses pembelajaran selama daring ini, Pak? Ya. Untuk terkaitan dengan proses pembelajaran selama daring, saya pribadi itu menggunakan pembelajaran yang pertama, pengiriman video materi terhadap ke siswa. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Sehabis video tersebut dikirim melalui grup WA, atau sekarang juga menggunakan Google Classroom. Nah, itu video dikirim ke situ, kemudian nanti siswa menonton video. Nah, kemudian setelah ditonton siswa, di situ di akhir video itu ada seperti soal seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak Guru mengajarkan materi tematik bahasa Indonesia pada siswa? Untuk bahasa Indonesia, KD yang ada di kelas 4 itu yang pertama adalah KD puisi. Ya, di situ ada puisi, KD puisi, membuat dan mempraktekkan puisi tersebut. Nah, di situ saya mengajarkan dengan cara jelas, memahamkan dulu puisi itu apa, kemudian ciri-cirinya, dan di situ ada materi dulu, kemudian siswa saya berikan contoh puisi. Kalau tema 4 cita-citaku, nah saya berikan puisi tentang yang terkaitannya dengan cita-cita. Kemudian habis itu siswa sendiri membuat puisi tentang cita-citanya tersebut, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia, ya. Oke, Terus yang jelas mempraktekkan. Oh iya, praktek. Nah, hasil praktek itu di video. Langsung siswa itu video. Video direkod dulu, iya. di video dulu, kemudian dikirim ke saya. Seperti itu.
Temanya puisi ini bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau kelas 4 itu seperti itu. Baik. Selanjutnya, apa saja kendala yang terjadi khususnya saat mengajar dan mengevaluasi tematik bahasa Indonesia? Ya, untuk tematik bahasa Indonesia itu sendiri terkendalanya yang pertama, kita tidak bisa maksimal memberitahu, misalkan ya tadi kembali lagi ke KD puisi tadi. Soalnya saya kelas 4 KD-nya awal-awal kan ini ke tema 6, tema 7. Itu masih terkaitannya dengan pembuatan puisi dan penyampaian puisi tersebut. Nah, itu terkendalanya itu di bahasa anak. Bahasa anak kan terlalu singkat dan terlalu sederhana itu. Itu sih untuk mengajarkan bahasa yang lain kan kita terkendala seperti itu. Untuk mengajarkan kiasan ini biar memperindah puisi tersebut kita terkendala di situ karena apa? Karena hanya anak mempelajari video yang saya kirim, kemudian anak membuat puisi. Nah, puisinya setor ke saya koreksi, kemudian puisi tersebut di di video, direkod anak, terus saya melihat ekspresi anak, ya udah dikirim ke saya seperti itu. Terkendala evaluasinya di situ. Soal yang terakhir ini, Pak. Bagi Bapak itu ada solusi bagaimana yang terhadap kendala mengajar daring? Saya selama ini baik dalam kendala materi maupun media-media yang digunakan. Yang Pak. ya, yang pertama itu kendala dulu ya, Mas, Iya. untuk solusi nanti. Untuk kendalanya itu banyak sekali untuk media waktu daring. Iya. Maksudnya waktu daring itu banyak sekali kendalanya. Yang pertama adalah jelas memiliki media handphone atau smartphone. Iya. Ya, kebanyakan di sekolah ini belum, ya ada sebagian sudah, tapi sebagian itu HP-nya itu dibawa oleh orang tua kerja. Sedangkan orang tua kerja dari pagi sampai sore. Nah, terus anaknya belajar dari mana? Nah, solusinya di situ itu saya mengirimnya sebelum jam kerja ibunya. Nah, kemudian anak itu nyatet, kemudian tugas itu dikirim waktu ibunya pulang dari kerja seperti itu. Yang kedua adalah kendala kuota. Ini Ya, sangat kuota ya ini. sangat ya. Dalam Kuota kelasannya masih ada lagi. ya, kuota itu sangat terkendala banget. Bahkan kuota yang dari pemerintah tiga bulan ini kan Zoom yang terbesar itu kompresor video ini video pokoknya untuk daring, untuk Meet dan Zoom kan yang terbesar. Untuk kuota umum itu hanya 5 giga waktu itu. Nah, itu sangat terkendala bahkan kurang untuk kuota yang itu. Karena apa? Kita SD tidak semuanya atau tidak selalu menggunakan Zoom dan Meet. Nah, kan terkendala bapak ibunya itu kan. Kalau mungkin kalau SMP, kalau SMK atau kuliah aja kita punya HP sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk Zoom-nya, untuk kuota Zoom-nya. Nah, kalau SD tidak bisa. Nah, terus kendala yang kedua untuk mengajar ya, Mas. Kita tidak bisa meluruskan. Maksudnya gini, kita misalkan ngirim video atau memberikan soal, itu tidak bisa meluruskan. Meluruskan apa? Ini maksudnya seperti ini loh, anak-anak. Ini maksudnya seperti ini loh, anak-anak. Membetulkan gitu, kita tidak bisa. Karena apa? Interaksinya satu arah. Kalau masuk, kita interaksinya bisa dua arah dan enak. Bahkan Zoom aja ya ada beberapa yang pasif. Anak-anak itu pasif kalau ketemu guru. Pasif, tidak bisa bertanya, hanya menyimak saja seperti itu. Itu kendala mengajar seperti itu. Untuk kendala yang lain media tadi belum sudah ya. Ya itu daring itu memang susah sih. Memang susah.
memang susah untuk menjelaskan ke anak. Kita bisa membuat beberapa materi, bisa mencari beberapa materi, tetapi untuk menyampaikan, mentransfer ilmunya ke anak itu sulit. Ya, saya tuh benar beberapa menggunakan atau mencari metode-metode atau apa namanya mas? Metode dan itu proses pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran daring aja ini belum menemukan. Yaitu cuma menemukan ya kita mengirim video atau Zoom dan memberikan PowerPoint dan menjelaskan ke anak. Itu bisa efektif. Tetapi kalau Zoom tidak semua anak ikut Zoom Meet soalnya HP-nya dibawa oleh orang tuanya kerja. Seperti itu kendala SD. Kalau SMP, SMA, kuliah aja mungkin kebagian besar bisa diatasi masalah seperti itu. Kalau SD kita tidak bisa menjamin seperti itu. Kecuali kalau orang tuanya menengah ke atas ya kemungkinan bisa. Tapi rata-rata anak sini yang sekolah sini itu ya bukannya miskin mas, tapi menengah ke bawah lah itu rata-rata. Itu mas. Ada lagi yang ditanyakan? Apa yang masih sekiranya ganjel? Untuk materi emang ini saya khususkan ke puisi ya, soalnya materi saya ke puisi. Maksudnya kelas 4 itu puisi gitu, KD-nya. Gitu. Dan mungkin ada ini untuk materi tema 7 itu sebagian awal subtema 1 itu masih puisi, tapi subtema 2, 3 itu sudah materi yang bacaan tetapi makna. Misalkan makna turis. Ya, turis itu maknanya apa di KBBI? Turis itu kan wisatawan pelancong, intinya pelancong. Dan itu wisatawan luar negeri bisa, wisatawan lokal juga bisa dalam negeri. Nah itu yang mungkin, nah itu kendalanya untuk mempelajari seperti itu kan tidak bisa daring, harus sebenarnya langsung untuk memperjelas si anak itu. Jadi sulit juga Pak. Jadi ketika mau penjelasan dalam Iya, media ini. sulit emang saya seluruh mungkin di sinilah contoh kecil aja di SD ini. Semuanya ya kesulitan sebenarnya untuk mengajarkan dalam proses daring ini. Pelajaran daring itu membuat waktu kita 24 jam. Kenapa? Karena nanti kita mengirimkan tugas, membuat tugas, kemudian nunggu itu pengiriman tugas selesai, terus dikirimkan anak, dikerjakan sudah selesai, dikirim ke guru kan, itu tidak hari itu, misalkan tidak jam segitu, pengiriman jam 5, misalnya 5 harus sudah dikirim. Tapi di sini tidak, kita bisa jam setengah 12 malam baru ngirim tugas. Kan ekstra. Seharusnya malam itu bisa untuk menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Karena terkendala seperti itu, maka ya kita gimana lagi? Ya emang susah sih untuk waktu daring. Tapi ya itu tidak jadi masalah sih untuk apa namanya kesulitan seperti ini. Ya semuanya memalukan ya karena pandemi ini bukan kita yang buat, maksudnya bukan kita yang mau, tapi ya sudah alam seperti ini ya nggak masalah. Kita hanya perlu adaptasi saja. Gitu. Ada lagi mas yang ditanyakan? Saya rasa cukup ya Pak. Ya, ini mata kuliah apa Pak? Mata kuliah bahasa Indonesia dan sastra. Oh bahasa Indonesia dan sastra. Bahasa Indonesia. Ya itu untuk bahasa Indonesia saya ulangi sekali lagi, saya karena ngampunya di bagian puisi atau KD-nya itu ada puisi dan tadi paragraf atau makna kata. Nah, di situ saya titik beratkan bahwa
materi yang saya ajarkan itu menggunakan perangkat yang saya ajarkan menggunakan video. Video. Video bagaimana membuat puisi, terus gimana toh rimanya boleh cuma api-api atau apa dan lain sebagainya. Dan di situ apa namanya, berapa bait, berapa itu ada saya sampaikan ke materi. Sudah Mas? Baik, saya rasa ini sudah cukup nih, Iya. sangat cocok ya jadi jawaban Bapak itu, karena memanglah dalam pandemi ini sangat sulit bagi kuliah itu. Iya. Kalau mungkin kuliah aja mungkin bisa Zoom ya Mas. Maksudnya Iya. Zoom. Kalau SD itu bisa Zoom tapi tidak semua anak Iya. mengikuti. Ya kendalanya tadi Mas. Ya kembali lagi ke tadi. Orang tua kan HP satu keluarga tidak semuanya bisa membeli HP semua. Pasti cuma ada ibu dan bapak. Nah, sedangkan rata-rata murid sini itu orang tuanya pekerja. Jadinya ya itu Zoom cuma beberapa anak aja. Gitu. Baik, saya rasa sudah cukup atas jawaban dari Bapak. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih Iya. kepada Bapak dan sebesar maaf lah. Jadi waktu saya beri ke Bapak itu sangat singkat. Iya. Oh iya, ini sebelum di closing atau ditutup, mohon maaf saya memakai baju ini karena tadi pagi emang jadwalnya olahraga di sini senam. Iya. Katanya ini real di sekolah ya, bukan temannya Mas ini real di sekolah untuk yang Bapak dosen yang nonton video ini. Iya. Jadi terima kasih kepada Iya. Bapak Pasdi ya. Iya, Pasti. Pak Rizky. Iya. Semoga ke depan lagi kita boleh kerjasama lagi Pak. Iya. Ya, Insyaallah. saya terima kasih dan saya mohon maaf. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.